Ini ngomong-ngomong nih, yang baru kemarin ini TFCCA itu yang pertama di dunia yang melibatkan coral Oh, reef. yang coral reef-nya yang pertama ya? Ya, betul, betul Sebelumnya dan cuma hutan hujan tropisnya aja ya? ya Tropical Betul, forest. pertama di dunia sama dan di di, dunia di Indonesia dan di ya Mbak ya. Indonesia. Dari pihak internasional pun melihat visi dan semangat pemerintah Indonesia, dukungannya juga kuat. Selain dari TFCCA ini, dari pihak internasional juga dulu mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain yang berada di Coral Triangle untuk meluncurkan Coral Triangle Initiatives. Selamat datang di Pesan, podcast Suara Alam Nusantara. Saya Yosep Wihartono dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara akan menemani Sobat Lestari semua selama beberapa puluh menit ke depan. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber spesial. Yang pertama, Gondan Renosari, Director of Conservation Strategy Asia Pasifik di The Nature Conservancy. Terima kasih banyak Mbak Gondan sudah bergabung hari ini. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Yang kedua adalah rekan kantor saya, Laksmi Larasliti, atau biasa dipanggil Mbak Laras ya, External Affairs Senior Manager di Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Halo Mbak Laras, terima kasih sudah bergabung. Halo, terima kasih juga. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang Debt for Nature Swap, isu konservasi yang sempat hangat beberapa waktu lalu. Jadi pada 3 Juli 2024, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Indonesia, dan sejumlah NGO seperti The Nature Conservancy, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Conservation International, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia menandatangani kesepakatan pengalihan utang untuk perlindungan alam senilai 35 juta US dollar atau mungkin sekitar 569 miliar rupiah. Jadi angkanya besar ya. Objek kesepakatan ini adalah konservasi terumbu karang melalui Undang-Undang Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang. Ini bahasa nomenklaturnya Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act atau disingkatnya TFCCA. Jadi selama diskusi ini kita pakai singkatan TFCCA aja ya. Dan dua narasumber kita hari ini adalah representatif dari NGO yang terlibat dan mendukung kesepakatan ini. Jadi dalam diskusi ini kita akan mendengar behind the scene tentang kesepakatan ini, kemudian mendalami isi kesepakatan ini itu seperti apa, yang mungkin meliputi proses diplomasi dan negosiasi yang rumit ya. Jadi karena mereka berdua adalah sosok-sosok yang banyak bekerja di balik layar, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Jadi mungkin pertama Mbak Gonan deh. Mbak Gonan boleh diceritakan sejak kapan sih bergabung di TNC, kemudian peran dan tanggung jawabnya saat ini seperti apa? Panjang tuh ceritanya. Jadi aku awal bergabung dengan The Nature Conservancy, TNC itu tahun 2007 kalau nggak salah. Sempat bergabung beberapa saat, terus pindah ke organisasi lain, untuk kemudian kembali lagi ke TNC Indonesia waktu itu tahun 2010. Saya waktu itu bergabung dengan program konservasi kelautannya di Indonesia. Sejak tahun 2016, saya pindah ke kantor pusat TNC di Arlington, Virginia, Amerika. Saat ini posisi saya adalah Direktur untuk Conservation Strategy Asia Pacific Region. Jadi TNC sebagai organisasi itu punya goal, punya tujuan konservasi untuk tahun 2030. Nah, tugas saya sehari-hari saya bekerja sama dengan tim-tim pelaksana kegiatan di beberapa negara yang didukung oleh TNC di Asia Pasifik untuk memastikan bahwa strategi konservasi yang diusung teman-teman itu bisa menjadi paling efektif untuk mencapai tujuan konservasi TNC di tahun 2030. Oke, terima kasih Mbak Gonan. Lanjut ke Mbak Laras, pertanyaan sama. Jadi sejak kapan bergabung di YKAN dan apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang menjadi peran Mbak Laras saat ini? Makasih. Saya bergabung di YKAN tahun 2016. Pada saat itu sebagai Fisheries Program Manager dan berkantor di kantor lapangan YKAN di Bali. Kemudian di tahun 2024 saat ini saya menjadi External Affairs Senior Manager untuk program kelautan di YKAN. Jadi lebih banyak berkomunikasi dan dengan mitra-mitra YKAN, baik itu mitra eksternal seperti donor untuk publik, kemudian juga mitra-mitra eksternal seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjaga komunikasi antara program kelautan YKAN dengan mitra-mitra eksternal YKAN.
Oke, jadi dua narasumber kita ini kiprah diplomasinya juga udah cukup panjang ya. Oke, sip. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke diskusi kita hari ini. Oke, yang pertama mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Gondan. Jadi Mbak Gondan, sebenarnya debt for nature swap ini bukan isu yang baru ya. Jadi secara historis di dunia sudah pertama kali dilakukan mungkin sekitar tahun 80 atau 90-an ya. Dan di Indonesia sendiri sudah dilakukan pertama kali tahun 2009. Nah, tapi saya rasa Sobat Lestari masih banyak yang belum familiar nih. Apa sih debt for nature swap itu? Boleh dijelaskan apa sih debt for nature swap itu, Mbak Gondan? Boleh. Aku coba jelasin secara ringkas ya. Jadi di tahun 90-an di Amerika dan beberapa negara berkembang lainnya itu mulai ada gagasan gimana kalau hutang-hutang resmi dari negara berkembang ini bisa dikonversikan atau dialihkan untuk membiayai kegiatan konservasi hutan tropis. Nah, pada tahun 98 tuh kalau nggak salah, disahkan Undang-Undang Tropical Forest Conservation Act oleh pemerintah Amerika dan Senat Amerika yang memungkinkan adanya perangkat hukum untuk bisa mengkonversi utang-utang dari negara berkembang ke pendanaan untuk kegiatan konservasi. Kemudian awalnya memang ini hanya untuk tropical forest, tapi kalau nggak salah aku di tahun 2022 ya, dia ditambahkan ada coral reef conservation. Jadi tidak hanya dana hutang resmi yang dialihkan, tidak hanya untuk mengkonservasi daratan, tapi juga mengkonservasi coral reef. Oke, jadi historisnya cukup panjang juga ya, sudah sekitar 3-4 dekade lah ya. Yes, tahun ini 25 tahun. 25 tahun, Jadi 3 dekade. dari sejak disahkan oleh pemerintah Amerika, kita baru memperingati ulang tahun ke-25 Tropical Forest Coral Reef Conservation Act. Jadi ada ulang tahunnya juga ya. Ada. udah lama soalnya dan sudah banyak digunakan oleh negara-negara untuk bisa melindungi hutan mereka. Kalau nggak salah tuh sudah sebanyak 68 juta hektar di berbagai negara yang berhasil dilindungi menggunakan pendanaan dari TFCCA ini. Menarik sekali. Nah, saya ingin tahu peran TNC dan Mbak Gondan dalam kesepakatan di tahun 2024 ini. Nah, pada tahun 2019 TFCA diperbarui dengan memasukkan coral reef. Jadi Kongres Amerika menyetujui kalau yang tadinya Tropical Forest Conservation Act ditambahkan menjadi Tropical Forest Coral Reef Conservation Act. Jadi yang bisa dilindungin bukan hanya di daratan tapi juga di lautan. Seingatku tuh kalau nggak salah udah ada 14 negara yang terlibat di perjanjian ini dengan tujuan ikut melibatkan LSM dan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian coral reef. Jadi dana ini nih hutang resmi pemerintah negara berkembang yang memenuhi syarat bisa dialihkan, lalu nanti bisa digunakan dalam bentuk small grants atau hibah-hibah kecil yang bisa diakses oleh kelompok masyarakat, LSM, beberapa badan pendidikan, supaya mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan melindungi coral reef maupun dalam kegiatan-kegiatan yang tidak langsung tapi berdampak positif terhadap pelestarian coral reefs. Menarik sekali ya. Jadi selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Gondan, bagaimana peran TNC dan juga Mbak Gondan dalam mendukung kesepakatan ini? Jadi biasanya untuk pengalihan hutang, pemerintah Amerika mengajak ada mitra lain. Mitra-mitra lain itu biasanya organisasi internasional. Nah, TNC adalah salah satu organisasi internasional yang ikut terlibat dalam pengalihan hutang ini. Jadi dari The Nature Conservancy dan Conservation International kasarnya ikut patungan lah. Ikut memberikan, oke, ini ada juga pendanaan dari kami sehingga
hutang resmi yang dialihkan untuk pembiayaan kegiatan konservasi itu bisa juga bertambah, nggak murni dari hanya nilai hutangnya ke pemerintah Amerika gitu. Oh, oke. Jadi ada urunan ya. Ada urunan. Kan kalau makin banyak digabung, Betul, makin betul. besar nilainya dan makin besar manfaatnya untuk Ya. pelestarian alam kita. Selanjutnya saya ingin tanya ke Mbak Laras. Mbak Laras, jadi YKAN ini sebenarnya bukan pertama kalinya ya terlibat dalam TFCA atau TFCCA ini di tahun 2024. Setahu saya di perjanjian-perjanjian kesepakatan sebelumnya sudah pernah terlibat. Boleh diceritakan sedikit pengalaman YKAN sebelumnya pada kesepakatan Debt for Nature Swap sebelumnya ini? Oke, jadi yang seperti tadi Mas Ocep sampaikan, betul bahwa di tahun 2024 ini YKAN menandatangani perjanjian TFCCA bersama dengan mitra-mitra lainnya. Dan seperti tadi yang juga Bagunan sudah sampaikan bahwa memang marine coral reef itu baru mulai dimasukkan setelah disetujui oleh Kongres tadi. Di tahun 2020 kemudian diperkenalkan bahwa akan ada TFCCA, dan di tahun 2021, 2022 sampai 2023 negosiasi itu berjalan. Diskusi itu berjalan antara pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, mitra-mitra LSM, sampai pada akhirnya kita sampai di titik penandatanganan di 3 Juli 2024 kemarin. Ini ngomong-ngomong nih, yang baru kemarin ini TFCCA itu yang pertama di dunia yang melibatkan coral reef. Yang coral reefnya yang pertama ya. Ya. Betul. Sebelumnya Dan cuma hutan hujan tropisnya aja ya. Ya, betul, Tropical forest. pertama di dunia dan Pertama di dunia. di Indonesia Dan di ya Mbak Indonesia, ya, ya. jadinya ya, betul. Dan kalau untuk YKAN sendiri tentu ini yang pertama untuk coral reef, tapi untuk kehutanannya itu bukan yang pertama, betul. Jadi di tahun 2014 yang lalu YKAN pernah terlibat juga dalam TFCA untuk Kalimantan. Jadi YKAN bermitra dengan pemerintah Kalimantan Timur. Kemudian kita juga terlibat di dalam proses negosiasi dan juga proses semua terkait TFCA Kalimantan pada saat itu. Saya ingin bertanya untuk kesepakatannya di 2024 ini. Jadi peran YKAN dan Mbak Laras itu dalam mendukung kesepakatan ini seperti apa sih? Jadi pada saat YKAN menandatangani kesepakatan di tahun 2024 kemarin, di tanggal 3 Juli 2024 kemarin, salah satu kesepakatan yang ditandatangani itu YKAN bersama dengan LSM lainnya seperti YKCI, kemudian juga ada The Nature Conservancy, kemudian juga ada Conservation International. Kami bergabung menjadi mitra pendukungnya pemerintah Indonesia tentu saja ya. Dan di sini YKAN tergabung ke dalam namanya Oversight Committee. Jadi Oversight Committee itu memiliki kewenangan yang nantinya untuk menentukan dana-dana yang sudah di-channelkan itu nanti akan disalurkan kemana, beneficiariesnya siapa saja. YKAN memiliki posisi di Oversight Committee sehingga kita juga punya suara nih untuk menentukan ya siapa yang akan menjadi implementing partner dari dana-dana yang sudah disecurekan ini nantinya. Jadi kayak sebagai kuratornya juga ya untuk menilai siapa yang qualified untuk mendukung program ini. Ya, kurang lebih demikian. Di mana Oversight Committee ini kan sebenarnya membernya juga bukan hanya YKAN ya, Mas Ocep ya. Jadi ada yang tadi LSM yang disebutkan yang tadi, kemudian juga dari pemerintah Indonesia itu ada Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu saja, kemudian juga ada Kementerian Keuangan juga. Dan di sini lead dari Oversight Committee itu sendiri chairnya adalah Kementerian Kelautan dan KKP, Perikanan. ya. Ya, betul. Nah, saya ingin lebih dalam lagi bertanya ke Mbak Gondan mungkin ya. Mbak Gondan, jadi program ini tuh lokasinya di mana, mungkin kegiatannya seperti apa juga, dan apa yang akan menjadi tujuan dan outcome dari kesepakatan ini? Jadi wilayah timur Indonesia itu kan sebagian masuk ke Coral Triangle. Coral Triangle itu wilayah di bumi ini dengan keanekaragaman hayati laut yang paling kaya. Program TFCCA ini akan berfokus di bentang laut Kepala Burung dan bentang laut Sunda Banda. Karena memang lokasi ini terdapat ribuan jenis karang. Kalau nggak salah aku tuh hampir 75% spesies karang yang ada di bumi itu bisa ditemuin di wilayah ini gitu, di lokasi ini. Jadi program TFCCA akan berfokus di kedua bentang laut itu dengan tujuan
pelibatan masyarakat dan LSM-LSM lokal serta akademisi lokal untuk bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang akan melestarikan terumbu karang. Yang akan menjadi outcome dari kesepakatan dan program ini itu seperti apa sih, Mbak? Jadi kita berharap terumbu karangnya lebih lestari dong. Di dua bentang laut ini terumbu karangnya lebih lestari. Sekarang tuh terumbu karang banyak sekali menghadapi ancaman-ancaman ya. Bukan hanya dari pemanfaatan yang tidak sustainable, pemanfaatan yang tidak lestari, bukan hanya dari fishing yang berkelebihan, tapi juga dari dampak-dampak climate change. Kita kan nggak bisa ya kalau pelestarian alam, terutama terumbu karang yang memang sifatnya itu dimanfaatkan oleh masyarakat perairan banyak sekali ya, dan banyak sekali masyarakat perairan yang menyandarkan hidupnya dari sumber daya laut, sumber daya yang terlibat dengan terumbu karang ini khususnya. Nah, jadi pengelolaan dan pelestariannya itu susah kalau dilakukan sendiri, susah kalau dilakukan oleh hanya pemerintah, susah kalau dilakukan hanya oleh LSM, susah kalau hanya dilakukan oleh akademisi gitu. Jadi kita perlu benar-benar partisipasi aktif dari penduduk setempat maupun civil society dan masyarakat setempat. Jadi pelestarian terumbu karang ini perlu pelibatan semua pihak, dan pentingnya pelibatan masyarakat lokal di sini karena ya mereka yang pakai sehari-hari, mereka yang memanfaatkan sehari-hari. Nah, outcome-nya selain pelestarian terumbu karang, pelestarian sumber daya laut, kita juga ada outcome yang diharapkan adalah pemberdayaan masyarakat lokal, gitu. Jadi kita berharap penduduk setempat, LSM-LSM lokal bisa mengakses pendanaan dari TFCCA ini. Pendanaannya kan memang ujung-ujungnya untuk kegiatan-kegiatan yang dapat melestarikan terumbu karang. Tapi kelompok masyarakat juga bisa mengakses dana ini untuk kegiatan lain yang sifatnya mendukung, termasuk di dalamnya kegiatan membangun organisasi masyarakatnya tersebut. Jadi kalau misalnya kelompok masyarakat butuh pelatihan-pelatihan untuk gimana sih cara kita berpatroli sekitar terumbu karang kita untuk menjaga kelestariannya, itu masyarakat bisa mengakses. Atau kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan sumber daya itu secara lestari gitu, misalnya bikin ekoturism atau bikin mata pencarian lain lah yang lebih sejalan dengan kelestarian alam, itu kelompok masyarakat juga bisa mengakses dana tersebut. Jadi selain pelestarian terumbu karangnya, kita juga ada tujuan pemberdayaan kelompok masyarakat setempat. Oke. Saya rasa pendekatan dari program ini menarik sekali ya, karena bukan cuma sekedar fokus pada alam aja ya, tetapi program ini juga menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek ya. Jadi program ini saya rasa cukup komprehensif karena yang pertama memang fokusnya di alam, di terumbu karang, tapi bagaimana menempatkan masyarakat lokalnya sendiri, kemudian ada juga tata kelolanya yang mengatur bagaimana hubungan antara alam dan masyarakat lokal dapat bersinergis. Betul, karena itu tadi kita negara kepulauan terbesar ya. Penduduk kita banyak sekali, sebagian besar di pesisir. Nah, masyarakat inilah yang sehari-harinya bersinggungan dengan alam dan sehari-harinya menyandarkan hidupnya dengan dari sumber daya alam ini gitu. Jadi kalau masyarakatnya sendiri tidak paham dan tidak terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam laut yang lestari, tentunya hasil-hasil program kerja untuk pelestarian sumber daya ini nggak akan sustainable lah, nggak akan berkelanjutan. Karena ya masyarakat harusnya dapat mendapatkan manfaat juga. Gitu. Tuh. Karena jika program ini katakanlah sudah selesai, ditinggal, kalau misalnya konservasionisnya udah pergi semua, lantas siapa yang melanjutkannya ya? Betul. Yang pastinya masyarakat lokalnya ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal masyarakat lokal, saya sekarang berlanjut ke Mbak Laras nih ya. Nah, bagaimana sih program ini
akan mengajak dan melibatkan masyarakat lokal untuk mendukung program ini? Jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan sama Mbak Gonan tadi ya, Mas Ocep ya, bahwa masyarakat itu tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, tapi juga dalam faktor lainnya di pelaksanaan kegiatan di dalam TFCCA ini. Saat ini memang rencana kerja TFCCA belum ada gitu, kita masih baru dalam proses signing dan menuju pemantapan sampai nanti akhirnya di akhir Desember 2024 ini. Tapi dalam hal ini kami tuh LSM yang terlibat, kemudian juga pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika itu sudah memikirkan bagaimana masyarakat harus dipastikan yang tadi Mbak Gonan sampaikan ya, engage gitu. Jadi benar-benar terlibat gitu. Kami paham bahwa dalam pelaksanaan TFCCA nanti ke depannya bukan hanya harus dilaksanakan rencana kerjanya, tapi juga harus dievaluasi juga. Bagaimana sih? Karena kan ini 10 tahun ke depan ya. TFCCA ini akan berjalan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2033 nanti gitu. Akan ada proses monitoring, akan ada proses evaluasi gitu, di mana kami harapkan masyarakat setempat juga bisa terlibat pada saat itu gitu. Kemudian yang tadi Mbak Gonan sampaikan juga, ketika kita melibatkan masyarakat adat yang ada di sekitar, sebenarnya kan selama ini gitu tanpa ada program-program dari YEKAN mungkin, sebenarnya masyarakat adat sudah menjalankan apa yang disebut konservasi dengan cara teman-teman masyarakat adat sendiri gitu. Seperti metode SASI yang sudah berjalan, itu sudah berjalan untuk melindungi kelestarian alam. Jadi mereka ada buka tutup pengambilan sumber daya alam yang di bawah laut gitu. Nah, bagaimana caranya masyarakat adat yang ada di dua lokasi utama ini, yang Bentang Laut Kepala Burung kemudian Bentang Laut Sunda Banda tadi, bisa kita libatkan gitu. Apa yang sudah selama ini dijalankan oleh masyarakat adat itu bisa menjadi salah satu poin di dalam rencana aksi atau rencana kegiatannya TFCCA ini. Kita ingin mengayakan apa yang sudah ada di Indonesia gitu. Tradisi-tradisi apa sih yang sudah dijalankan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat di Indonesia yang bisa mendukung kelestarian sumber daya alam, terutama sumber daya laut yang ada di Indonesia itu. Oke, Mbak Laras tadi sedikit menyinggung soal evaluasi ya. Jadi saya melihat program ini skalanya tuh sebenarnya bisa dibilang sangat besar ya. Durasinya 10 tahun, anggarannya lebih dari 1,5 triliun. Nah, untuk program sebesar ini bentuk pengawasannya itu seperti apa sih Mbak Laras? Jadi untuk monitoring dan evaluasi yang tadi Mas Ocep sampaikan menyambung juga dengan sebelumnya bahwa dalam TFCCA ini kami bukan hanya mengharapkan pengembangan pada natural resource-nya, tapi juga pada manusianya. Jadi adanya capacity building, kemudian pelatihan-pelatihan, masyarakat dilibatkan lebih banyak dalam hal monitoring sumber daya alamnya juga gitu. Jadi diharapkan dengan adanya program TFCCA ini masyarakat setempat juga bisa terlibat. Itu tidak tertutup kemungkinan seperti akademisi, universitas, kemudian juga dari LSM-LSM lokal yang ada di area-area target area TFCCA tadi gitu. Kami mengharapkan partisipasi masyarakat justru dalam hal ini. Kemudian kalau tadi di awal saya sempat menyebutkan adanya oversight committee. Oversight committee itu kan di dalamnya ada pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, kemudian NGO, dan juga ada posisi untuk designated member. Nah, designated member ini nantinya juga menjadi salah satu yang ada di dalam oversight committee, dan dia juga bisa membantu mengkurasi gitu kan, dananya ini akan digunakan untuk apa. Jadi kita sangat terbuka, membuka channel untuk masyarakat supaya ikut memonitoring dan mengevaluasi juga untuk jalannya TFCCA ini. Oke, selanjutnya saya ingin membahas tentang aspek sustainability dari program ini. Jadi mungkin pertama ke Mbak Gonan dulu ya. Mbak Gonan, apakah dari segi regulasi dan kebijakan yang saat ini sudah ada itu sudah cukup untuk menjamin keberlangsungan dari program ini? Jadi pemerintah Indonesia tuh sudah memiliki komitmen yang sangat besar untuk pelestarian keanekaragaman laut hayati, termasuk di dalamnya terumbu karang. Pemerintah sendiri memiliki target untuk melindungi 30 juta hektar bentang laut pada tahun 2040. Dan sudah ada berbagai instrumen hukum yang udah digolkan, udah di launch sama pemerintah kita nih. Termasuk
Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 tentang pemanfaatan kawasan konservasi perairan. Nah, di samping undang-undang, peraturan, dan berbagai perangkat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap melakukan program-program perlindungan konservasi kawasan perairan atau program-program yang bisa meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Nah, TFCCA ini bukan mengambil alih program-program yang sudah dicanangkan pemerintah. TFCCA ini adalah sifatnya pendanaan yang akan mendukung kerja-kerja dan program-program pemerintah. Jadi kalau dipikirin sustainability-nya, karena ini sifatnya mendukung dan sifatnya akan tergabung lah, gitu, akan komplementer dengan program-program pemerintah, tentunya dia diharapkan bisa sustain, bisa berjalan seiring dengan perjalanan implementasi program-program pemerintah. Oke, jadi TFCCA itu komplementer ya, bukan overlapping nanti ya. Bukan. Tapi pemerintah Indonesia ternyata visioner sekali ya. Jadi Banget. 2016 dirancang undang-undangnya untuk 2040 ya target. 2016 itu peraturan menteri. Tapi ada berbagai macam undang-undang dan peraturan pemerintah. Persisnya aku lupa. Tapi ada kalau nggak salah tahun 2023 ada juga yang sudah di-launch dari jadi banyaklah payung hukum, instrumen-instrumen lain yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Visioner lah kita. Dari pihak internasional pun melihat visi dan semangat pemerintah Indonesia, dukungannya juga kuat. Selain dari TFCCA ini, dari pihak internasional juga dulu mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain yang berada di Coral Triangle untuk meluncurkan Coral Triangle Initiatives. Jadi tadi kan saya sempat bilang di kawasan timur Indonesia itu terletak wilayah di dunia yang keanekaragaman hayati lautnya paling kaya. Nah, wilayah Coral Triangle ini meliputi 6 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Solomon Island. Nah, dunia internasional bekerja sama dengan pemerintah dari ke-6 negara ini meluncurkan apa yang disebut Coral Triangle Initiative. Jadi, kesepakatan bersama 6 negara ini dan didukung beberapa pemerintah dari beberapa negara lainnya untuk bisa melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati laut dan sumber daya alam laut di wilayah Coral Triangle ini. Terima kasih Mbak Gondan, komprehensif penjelasannya. Oke, selanjutnya saya ingin tahu peran NGO nasional seperti YEKAN dalam mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan program ini. Mbak Laras boleh dijelaskan sedikit? Jadi kalau untuk YEKAN sendiri, kembali lagi ke tadi, YEKAN itu tergabung di dalam Oversight Committee-nya TFCCA, di mana anggota-anggota Oversight Committee ini sebenarnya tidak bisa mengakses langsung dana yang ada di Debt for Nature Swap ini ya, gitu. Namun karena YEKAN juga sudah berjalan selama 10 tahun ya gitu, tahun ini YEKAN berulang tahun ke-10 nih gitu. Kami juga telah membangun jejaring yang cukup banyak gitu ya dengan mitra-mitra. Tentunya di 2 lokasi yang tadi disebut oleh Mbak Gondan ya, di Bentang Laut Kepala Burung dan juga Bentang Laut Sunda Banda gitu. Harapannya adalah dengan adanya TFCCA ini dan YEKAN dilibatkan di dalamnya gitu, adanya informasi-informasi dari YEKAN seperti mitra-mitra kita, masyarakat-masyarakat adat yang telah bermitra dengan YEKAN, kemudian mitra-mitra yang ada di lapangan seperti kampus-kampus, universitas, akademisi itu juga bisa tergabung atau masuk ke dalam beneficiaries atau penerima manfaat dari TFCCA ini.
Dan YEKAN sendiri kan juga sudah memiliki kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya, dan juga dengan Badan Riset Nasional BRIN. Itu juga diharapkan dengan adanya kerjasama formal yang sudah terbentuk, itu bisa mengayakan dan membantu YEKAN untuk lebih bisa berkontribusi di dalam TFCCA ini sendiri gitu. Seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Gondan juga ya, YEKAN juga memiliki vision sampai tahun 2030, dan harapannya adalah rencana aksi atau rencana kerja yang ada di YEKAN ini bisa align dan juga supporting untuk TFCCA ini gitu. Karena ini kan TFCCA di Bentang Laut Kepala Burung dan juga di Bentang Laut Sunda Banda ini adalah salah satu effortnya pemerintah Indonesia juga yang seperti tadi disampaikan ya, complementing dari apa yang sudah ada gitu. Dan harapannya rencana kerja YEKAN juga bisa align dengan apa yang akan dilaksanakan sampai 2033 nanti. Saya rasa informasi dari Mbak Laras ini bagus juga ya. Kalau misalnya teman-teman masyarakat lokal menonton podcast ini, karena sudah memberi clue bagaimana caranya untuk terlibat dalam program ini. Iya, dan sebenarnya kan untuk YEKAN sendiri khususnya di program kelautan YEKAN ya, kami bergerak di 4 strategi utama, yaitu perikanan yang berkelanjutan, kemudian juga ada ocean protection atau pelindungan untuk kelautan, kemudian juga ada blue economy, dan yang terakhir adalah coastal resilience. Jadi di 4 program utama, strategi utama program kelautan YEKAN ini sudah ada banyak sekali jejaring mitra yang sudah dibangun selama ini gitu. Jadi stay tune apabila nanti ada informasi selanjutnya. Mudah-mudahan dari YEKAN juga bisa ikut menyampaikan gitu bagaimana perkembangan dari rencana aksi kegiatan TFCCA Indonesia ini. Oke, Sobat Lestari, kayaknya diskusi kita hari ini sangat padat dan berbobot ya. Jadi mungkin saya ingin memberi highlights poin-poin dari diskusi kita hari ini. Jadi pada 3 Juli 2024 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan utang debt swap agreement senilai 35 juta US dollar untuk pelaksanaan program konservasi terumbu karang di Indonesia antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah debt for nature swap pertama di dunia untuk konservasi terumbu karang, dan mungkin akan menjadi perhatian dunia konservasi internasional. Dan melalui inisiasi ini, negara kreditur memberi skema debt swap atau debt redirection, di mana pembayaran pinjaman pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat dialihkan untuk membiayai kegiatan konservasi terumbu karang di Indonesia yang dikawal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan partisipasi NGO konservasi. Dana akan dikelola dalam rekening trust fund untuk disalurkan kepada pelaksana kegiatan berdasarkan proposal yang disetujui oleh Oversight Committee ya. Komite ini beranggotakan perwakilan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan sejumlah NGO termasuk TNC dan YEKAN sebagai swap partner dan designated member. TNC dan YEKAN sebagai pihak yang terlibat dalam proses kesepakatan berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam upaya perlindungan wilayah perairan, terkhususnya perlindungan sumber daya penting yaitu terumbu karang. Nah, di akhir sesi ini saya ingin memberi kesempatan kepada Mbak Laras dan Mbak Gondan untuk memberikan closing statement. Pertama mungkin Mbak Laras dulu, silakan. Oke, baik. Jadi seperti yang Mas Ocep sampaikan, this is the first Coral Reef Conservation Act, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Jadi ini adalah memberikan highlight sebagaimana pentingnya TFCCA ini sebenarnya bagi YEKAN dan juga bagi mitra-mitra yang terlibat termasuk pemerintah Amerika dan juga pemerintah Indonesia. Harapannya adalah masyarakat-masyarakat yang ada di area target yang tadi yaitu di Bentang Laut Kepala Burung itu meliputi area di Fak-Fak, Kaimana, Teluk Cendrawasih dan juga Kepulauan Raja Ampat, dan juga area di Bentang Laut Sunda Banda di mana meliputi Bali, Nusa Tenggara, Mataram Tenggara dan juga di Sulawesi, itu dapat terus memantau kegiatan ini karena penandatanganan baru terjadi di Juli 2024 nih gitu. Implementasi kegiatan masih sampai 2033 dan kedepannya akan banyak perkembangan penulisan rencana aksi, kemudian juga nantinya akan ada monitoring dan evaluasi gitu. Kami harapkan masyarakat setempat, masyarakat adat, dan pihak-pihak lainnya, akademisi, universitas yang ada di lokasi kegiatan itu juga dapat berperan aktif dan terus mengikuti informasi perkembangan terbaru terkait TFCCA Indonesia ini. Oke, thank you Mbak Laras. Silakan Mbak Gondan. Jadi Indonesia ini kan alamnya sangat kaya ya.
termasuk alam bawah lautnya. Dan ini menjadi modal penting bagi masyarakat dunia untuk bisa menghadapi krisis biodiversitas dunia dan krisis climate. Perhatian yang sangat besar dari dunia internasional itu terfokus ada gitu ke Indonesia. Komitmen pemerintah juga sudah sangat kuat untuk melestarikan sumber daya alam laut. Jadi aku harapkan ini yang mendengar pesan-pesan ini bisa lebih aware, bisa lebih peduli, dan ikut berperan aktif untuk terus melestarikan kekayaan alam Indonesia, termasuk kekayaan alam bawah laut di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Gondan dan Mbak Laras atas sharingnya. Saya rasa sharing kita hari ini banyak yang belum ada di publikasi-publikasi media ya. Jadi terima kasih juga atas rekan-rekan Sobat Lestari semua yang telah menyimak podcast kali ini. Semoga diskusi kita hari ini memberikan insight komprehensif tentang apa itu Debt for Nature Swap, bagaimana pendanaan ini dapat bermanfaat bagi kesehatan terumbu karang kita, dan juga pastinya untuk Indonesia Lestari. Untuk informasi lebih lengkap tentang YKAN dan program konservasinya, silakan mengunjungi www.ykan.org.id. Saya Yosep Wiartono mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode pesan berikutnya. Salam Lestari.